Shalom, sahabat GKI, dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki. Dan saat ini saya ingin menyapa saudara sekalian dengan satu refleksi tentang kehadiran kita di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kiranya hari ini boleh kami jalani dengan berkat dan hikmat Tuhan, sehingga ketika kami merenungkan, merefleksikan akan bacaan firman Tuhan, kami senantiasa diberkati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bacaan firman Tuhan, yaitu melalui kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Difirmankan di sana, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu fenomena yang cukup menarik yang disampaikan oleh seorang penulis, seorang sosiolog yang bernama Suli Kodir. Dalam tulisannya Masyarakat Post-Sekuler, dia mengatakan dalam tulisannya itu, Bapak Ibu serta saudara, yaitu bahwa fenomena kehidupan beragama di negeri ini tak dimungkiri makin marak. Semarak orang pergi ke gereja, pura, wihara, kelenteng, serta masjid. Dan hal itu tidak bisa dibantah. Dan sebagai masyarakat Indonesia, bangsa ini secara artikulatif disebutkan di sana adalah sebagai bangsa yang religius, bangsa yang mengutamakan kehidupan beragama. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang ditulis oleh Suli Kodir ini di dalam tulisan Masyarakat Post-Sekuler menjadikan sebuah refleksi. Ternyata sisi ataupun pernyataan tentang masyarakat yang religius itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Bagaimana kita juga mendapati tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan bullying, bahkan juga tindakan-tindakan yang menjadikan orang tidak berdaya, menjadikan orang lemah di sana. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik akan fenomena ini, karena itu menjadi sebuah refleksi ataupun bahkan panggilan kita. Bagaimana kehadiran kita? Apakah benar kita ini termasuk makhluk yang religius, yang artinya bahwa kita sangat mengedepankan akan apa yang peribadahan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga masih menampilkan sisi kelam kemanusiaan yang ada. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya itu menjadi sebuah peringatan yang jelas bahwa peribadahan kita ataupun tindakan religiusitas berpuasa yang disampaikan di sana adalah bukan sekedar kita menahan lapar, menahan haus, ataupun bahkan kita sering datang dalam rumah Allah, bait Allah. Tetapi adalah bagaimana kehadiran kita membebaskan dan memberikan kelepasan bagi mereka-mereka yang terbelenggu, bagi mereka-mereka yang teraniaya dalam hidup ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah yang sesungguhnya menjadi panggilan bersama kita. Dan kita tidak bisa memungkiri kenyataan yang ada. Di sekitar kita masih banyak
orang-orang yang mengalami penganiayaan, orang-orang yang mengalami kekerasan, entah secara verbal, entah secara fisik, ataupun bahkan mungkin dengan ungkapan atau sikap dan tindak lanjut yang ada. Bagaimana dengan kehadiran kita? Apakah kita masih mencerminkan kehidupan yang religiusitas, kehidupan yang penuh dengan kerohanian, tetapi masih ada kekerasan, tindakan yang menyakitkan orang lain yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan mari saudara, di tengah fenomena yang terjadi, kita tidak lagi menjadi bagian dari fenomena yang ada, kita tetap menjaga sisi religiusitas kita dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita, dengan kehadiran dan keaktifan kita dalam pelayanan, tetap juga bahwa hidup kita hari lepas hari haruslah menampakkan dan menghadirkan damai sejahtera itu. Bahkan kehadiran kita membawa kelepasan, kegembiraan, kesukacitaan bagi orang lain. Karena disitulah sesungguhnya ibadah kita, disitulah sesungguhnya panggilan dan arti kehadiran kita bagi sesama. Biarlah kita hadir bersama dengan orang lain untuk meneguhkan, menguatkan, dan bahkan mensejahterakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sahabat GKI.